Proses ya record bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Rafli dari D3 Sistem Informasi 4404. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar aplikasi berbasis web yang berjudul Aplikasi Koperasi Konsumen. Di sini dimulai dari login. Di sini bisa input username dan password. Jika belum punya akun, bisa daftar dan registrasi. Nah, di sini yang harus diinputkan adalah ada nama, username, password, alamat, pekerjaan, nomor telepon, dan pilih role. Di sini bisa sebagai admin dan sebagai anggota. Jika sudah punya akun, maka ini ada di halaman user. Tuh, tampilannya seperti ini. Setelah itu, user bisa melakukan pemesanan barang. Di sini diinputkan nama barang, di belahnya, dan tanggal pesannya. Setelah itu, user bisa melakukan pembayaran. Nah, di sini yang diinputkan itu ada alamat dan metode pembayarannya. Setelah itu di halaman home juga di sini ada about us. Ini tentang about. Setelah itu ada kontak. Nah, di sini user bisa memasukkan saran atau kritik terhadap aplikasi. Nah, yang harus diinputkan di sini ada nama, email, dan masukan, saran atau kritik. Nanti akan terrecord di halaman admin. Setelah itu aplikasi ini juga dilengkapi dengan sistem login multi-user, yang artinya data dari setiap user itu berbeda-beda. Nah, ini data untuk user yang pertama. Jika kita ke user yang lain, maka Ini usernya masih siapa nih? Admin atau bukan? Bukan ya? si user, Pak. User biasa. Oke, oke. Nah, di sini datanya jadi berbeda karena sistemnya multi user. Nah, untuk halaman admin, di sini ada halaman home, ada about us, dan ada feedback. Untuk about us-nya seperti ini, tentang deskripsi koperasi konsumen. Setelah itu di sini ada feedback dari pelanggan. Setelah itu di sini ada data anggota. Setelah itu persediaan barang, ada pemesanan. Untuk pemesanan itu di sini hanya bisa menghapus saja karena hanya konsumen yang bisa menambahkan pemesanan barang. Setelah itu ada data pembayaran.
Nah, di sini bisa mengedit status bayar jika konsumennya sudah transfer, maka di sini bisa diedit sudah transfer. Nah, di sini tabel yang ada itu hasil dari join antara dua tabel, yaitu tabel registrasi dan tabel pembayaran. Tabel registrasi di sini, ini nama anggota ini merupakan berasal dari tabel registrasi, dan kalau metode alamat penerima status bayar itu berasal dari tabel pembayaran. Setelah itu ada data barang, dan yang terakhir ada data supplier. Untuk database-nya, di sini ada tabel barang, di sini berisi jenis-jenis barang. Setelah itu ada feedback dari pelanggan, masukan, kritikan atau saran. Setelah itu ada pemesanannya, pemesanan dari pelanggan, ada pembayaran. Setelah itu ada persediaan barang, ada registrasi, ini tabel data pelanggan, dan yang terakhir supplier. Untuk skema relasinya, di sini ada jadi di sini ada tabel pembayaran terhubung dengan tabel registrasi, dan tabel order barang terhubung dengan tabel registrasi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk berikutnya tidak usah gugup ya, karena yang kamu ini presentasikan kan hal baik ya, produk bukan kan ya. Jadi nggak usah gugup, baik ya. Untuk tahap pengembangan berikutnya, misalkan kita customer atau mungkin siapa ya yang sudah mendaftar atau register, sebaiknya tidak serta-merta, ini untuk semuanya juga sama ya, tidak serta-merta langsung memiliki akun sehingga bisa akses ke akun dan dashboard sebagainya. Tapi alangkah baiknya kita harus kirimkan semacam aktivasi ya, bisa lewat email atau mungkin nomor kode ya, bisa bentuk OTP atau mungkin hal seperti itu ya, sehingga seakan-akan butuh verifikasi dan validasi ya. Karena kalau misalkan apalagi data-data semacam e-commerce ya, terutama kepada pemilik toko, ya, itu kan harus dicek ini beneran nggak? Ya makanya harus dicantumkan KTP-nya ya, terus wajahnya dia, tempat jualannya mungkin tampak depan atau mungkin di dalam ruangannya fotonya, harus jelas dia. Oke. Nah, sehingga ketika diverifikasi ya yang dia daftarkan oleh customer tadi, baru oleh si admin akan diverifikasi dan di-approve ya. Misal hasil verifikasi tidak di-approve, masa sampaikan ya bahwa misalkan untuk wajah sebaiknya saat foto mungkin di ruang yang bersinar gitu ya, jadi cerah gitu, tidak gelap ya, sehingga ini samar nih orang atau bukan gitu, misal ya, misal aja kayak gitu ya. Jadi sebaiknya tadi kita berikan aktivasi dulu ya, Rafli dan yang lain ya. Oke, good ya, bagus ya aplikasinya kamu. Cuma nanti lebih pede saja ya, karena ini kan produk ya. Dan produk yang kamu sampaikan adalah baik ya, tidak buruk ya. Oke, Ya, Pak. untuk di akademik, ketika kita punya banyak kritikan, saran masukan, ya kita berpikirnya, wah yang memperhatikan kita banyak ya. Yang menginginkan, yang menghendaki kita sukses banyak ya. Harusnya kita berterima kasih gitu ya. Jadi apa yang disampaikan malah akan menjadi tenaga dalam ya, seperti itu. Oke, tetap sukses ya.
Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ke Ini Karunia. stop.